Assalamualaikum, halo, selamat siang kawan pajak. Apa kabar Kak? Apa kabarnya kawan pajak hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Berjumpa kembali dengan saya Linda, penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1 dalam acara Lintas. Lintas ini dapat kawan pajak ikuti juga dalam program Lintas di kanal YouTube KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Kawan pajak tidak berasa bulan Maret sudah hampir usai, batas waktu pelaporan SPT tahunan OP sudah di depan mata. Semoga kawan pajak yang sedang menyimak acara ini sudah melakukan pelaporan SPT tahunan OP atau kalaupun masih ada kawan pajak yang belum melapor, setelah mengikuti acara ini akan bersegera mengunjungi KPP terdekat untuk melakukan pelaporan SPT tahunan kawan pajak. Kawan pajak bisa menghubungi KPP terdekat, bisa juga ke mall-mall atau ke gedung kantor. Ada pojok pajak yang dibuka oleh KPP-KPP di seluruh Indonesia. Baik, pada episode ini kawan pajak kita akan membahas tentang SPT tahunan orang pribadi untuk karyawan. Saat ini saya sudah ditemani oleh dua orang penyuluh pajak dari KPP Tanah Abang 1 dengan Kakak Asih. Halo Kakak Asih. Halo kawan pajak, halo Kakak Linda. Halo. Selanjutnya dengan Kak Novia. Ayo, halo Kak Novia. Halo Kak Linda, halo kawan semua. Baik, terima kasih kawan pajak yang sudah bergabung. Boleh kawan pajak share. Kawan pajak boleh share ke teman-temannya, mungkin ada yang butuh, atau bisa juga cek di kanal YouTube KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Baik, kita mulai saja. Kita akan membahas tentang pengertian dulu nih. Apa itu SPT tahunan? Nah, kawan pajak kan sudah sering mendengar atau mungkin sudah sering melaporkan SPT. Tapi tahukah kawan pajak pengertian dari SPT itu apa? Nah, mungkin sepertinya itu seperti singkatan, tapi apakah benar itu singkatan atau ada sesuatu yang unik dari singkatan SPT ini? Boleh, silakan Kak Asih. Oke, terima kasih Kakak Linda. Baik kawan pajak semua, jadi kalau singkatan itu kan biasanya hanya huruf pertama saja Kakak Linda ya. Misalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huruf pertamanya Huruf aja ya, Kak pertamanya Asih yang ya. diambil. Oke. Kemudian TNI, Tentara Nasional Indonesia, contohnya. Selain itu ada ASN, yaitu Aparatur Sipil Negara. Kita nih. Nah, itu namanya singkatan, diambil oke. dari huruf pertama. Baik. Nah, ada lagi yang namanya akronim, ya, Kakak Linda ya. Ya. Nah, akronim Apa ini tuh, Kak? mirip Akronim tuh, Kak Asih? singkatan, mirip dengan singkatan Kakak Linda. Tapi Namun, perbedaannya apa? dia itu berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Contohnya apa tuh? rudal. Rudal itu bukan satu kata ya? Bukan. Itu bukan satu kata. Jadi rudal itu merupakan akronim dari peluru kendali. Nah, ada lagi nih yang kemarin kita sempat agak-agak top ya, sering dipakai pada saat kita COVID, yaitu daring. Nah, daring itu merupakan akronim dari dalam jejaring. Gitu Kakak Linda. Nih ada satu lagi nih yang pasti Kakak Linda suka. Apa tuh? Cireng. Masih kawan pajak tahu kan? Apa tuh cireng? Aci goreng. Iya. Bukan. Lagi puasa kita jadi maaf. Nah, sekarang kalau SPT. Nah, SPT ini sepertinya singkatan ya. Tapi ternyata bukan. Akronim juga bukan ya? Iya. Jadi emang unik ya SPT ini ya. Iya, gimana tuh? Jadi SPT itu adalah kependekan dari surat pemberitahuan. Jadi SPT itu adalah surat yang disampaikan wajib pajak untuk memberitahukan. Nah, surat memberitahukan untuk memberitahukan apa? Jadi intinya pengertiannya SPT itu adalah SPT surat ada tadi kan kependekan dari surat pemberitahuan. Nah, sekarang kita pengertian dari SPT tahunan PPH. Jadi SPT tahunan PPH itu merupakan formulir ya, formulir yang digunakan wajib pajak. Jadi wajib pajak untuk pelaporan SPT menggunakan
SPT tahunan PPH ini Ya. untuk melaporkan penghitungan Mm-mm. dan atau pembayaran PPH ya. Iya. Pembayaran yang objek pajak, penghasilan dari objek pajaknya. Oke. Selain objek, berarti bukan ada objek. lagi, ada yang bukan objek, Oh, ada ya. objek dan ada juga harta dan kewajiban. Oh ya. Nah, Oke. itu ada di dalam formulir SPT tahunan PPH. Seperti Oh. itu Kakak Linda. Iya, baik. Berarti begitu ya kawan pajak. Saya dapat insight baru nih tadi, rudal, akronim ternyata. Jadi ingat-ingat pelajaran bahasa Indonesia zaman dulu, kasih nih. Iya. Nah, tapi ternyata SPT itu singkatan yang unik ya, karena dia singkatan dari surat pemberitahuan. Dan pengertiannya sendiri adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran PPH. Kemudian ada menyampaikan objek pajak, objek PPH, dan bukan objek PPH juga menyampaikan tentang harta dan kewajiban. Gitu ya Kak Asih ya? Iya, betul sekali Kakak Linda. Baik Kak Asih. Nah, selanjutnya SPT tahunan PPH itu Kak, sepertinya ada beberapa macam ya Kak Asih. Boleh Betul, dijelaskan dan juga sekalian dikasih tahu nih kepada kawan pajak namanya apa saja gitu Kak Asih. Oke, baik Kak Linda. Pertama kita kenalan dulu ya dengan jenis SPT tahunan. Mungkin sebagian besar kawan pajak sudah mengerti ya, tapi nggak ada salahnya ya saya jelaskan kembali, begitu ya Kakak Linda ya. Oke Kak Asih. Jadi untuk SPT tahunan itu terdiri dari ada 2 jenis, yaitu SPT tahunan PPH orang pribadi dan SPT tahunan PPH badan. Jadi kalau SPT tahunan orang pribadi itu untuk wajib pajak orang pribadi, sedangkan SPT tahunan badan untuk wajib pajak yang berbentuk badan. Oke. Di sini kita akan membahas mengenai formulir untuk SPT PPH tahunan orang pribadi. Oke. Nah, untuk SPT tahunan orang pribadi ini itu ada 3 ya Kakak Linda ya. Terdiri dari 3 jenis, yaitu 1770, jadi polos ya 1770 saja. Iya. Kemudian 1770S dan satu lagi terakhir 1770 SS. Oke. Untuk yang 177 polos ini itu biasanya digunakan untuk pelaporan kawan pajak yang punya usaha, ya, yang punya usaha atau pengusaha atau yang melakukan pekerjaan bebas. Oke, berarti kata kuncinya pengusaha dan pekerjaan bebas ya untuk yang 1770 polos Iya, gitu betul. kasih. Oke. Kemudian yang kedua adalah 1770S atau disingkat sederhana ya. Iya. Nah, ini adalah untuk kawan pajak yang berstatus ya Sebagai apa nih? sebagai pegawai Pegawai yang menerima penghasilan dari satu atau lebih dari pemberi kerja. Iya. Dan penghasilan brutonya setahun itu di atas apa di di bawah? atas. Nah, ya di atas atau sama dengan 60 juta rupiah. Nah, Oke. jadi patokannya di atas 60 juta itu menggunakan untuk penghasilan bruto, di atas 60 juta itu menggunakan formulir 1770S. Oke, S. Dan Berarti yang ketiga, berarti kalau karyawan penghasilan di atas 60 juta atau ada penghasilan final kali ya kasih ya. ya betul. Itu berarti pakai yang S. Itu pakai yang 1770S. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ketiga, itu ada 1770SS. Nah, itu digunakan untuk kawan pajak yang bekerja dari pemberi kerja dengan penghasilan bruto kurang dari 60 juta setahun. Oke, berarti kalau yang S yang di atas 60 karyawan ya, kata kuncinya karyawan. Kalau yang 1770 tadi pengusaha atau punya pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas itu yang gimana tuh Kak Asih tuh? Misalnya dia Apa tuh? Dokter. Arsitek. Oh ya, berarti yang pegawai asuransi mungkin yang freelance seperti itu. Itu pakai yang 1770. Pakai yang 1770 yang polos. Kalau dia pegawai berarti pakai 1770 yang S. Kalau untuk penghasilan di atas 60 juta setahun. Kalau di bawah 60 juta setahun berarti pakai yang SS. SS atau sangat sederhana. Oke. Selanjutnya ke Kak Novia nih saya. Nah, baik tadi kawan pajak sudah dikenalkan sama Kak Asih tentang filosofi SPT. SPT itu apa?
jenisnya apa saja, kemudian formulirnya namanya apa. Nah, selanjutnya pasti untuk pelaporan itu kan ada batasannya tuh Kak Novia. Baik. Nah, waktunya kapan Kak Novia? Oh, baik, Waktu Kak. pelaporan SPT PPHOP. Baik, Kak Linda. Untuk pelaporan SPT tahunan dilakukan setelah tahun pajak berakhir ya. Oke. Dan paling lambat dilakukan setelah 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Misalnya, tahun pajak 2023 untuk tahun lalu ya. Kawan pajak bisa lapor SPT tahunan mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan paling lambat 31 Maret 2024. Jadi, kawan pajak mempunyai waktu 3 bulan untuk menyiapkan data yang diperlukan dalam pengisian SPT. Begitu Kakak Linda. 3 bulan ya Kak Novia Iya, ya. Jadi cukup ya. dari Januari sampai Maret. Betul. Tapi berarti kawan pajak mungkin kalau kan kita pegawai Kak, berarti dasarnya bukti potong. Kalau belum dikasih berarti belum bisa lapor dong. Berarti masih punya waktu untuk minta ya. Iya, berarti Dari Januari kawan pajak sampai boleh Maret. minta ya ke itu ya ke pemberi kerjanya. Betul. Itu boleh apa wajib nih? Pemberi kerja wajib memberikan bukti potong. Wajib memberikan Jadi, bukti potong untuk ya. kawan pajak yang memang bekerja berhak untuk menerima bukti potong tersebut. Oke. Nah, baik Kak Novia, berarti waktu itu cukup ya 3 bulan untuk melaporkan SPT. Nah, kemudian nah, caranya bagaimana? Cara melaporkan SPT-nya Kak Novia? Baik, untuk caranya kawan pajak, cara penyampaian SPT tahunan dapat dilakukan secara online dan real time melalui sambungan internet pada laman djponline.pajak.go.id atau bisa juga menggunakan ASP, penyedia jasa aplikasi. Berbayar nggak itu Kak Novia? Ya, ada yang berbayar, ada yang free mungkin ya. Saya juga kurang paham, Mbak. Yang free berarti DJP online aja ya? Iya, kalau yang DJP online itu kan free. Pasti bebas ya? Bebas biaya. Untuk pelaporan SPT 1770 SS, ini menggunakan menu e-filing, Kak. Oke. Namun untuk yang SPT 1770S yang sederhana itu bisa menggunakan e-filing, bisa juga menggunakan e-form. Oh boleh, ada dua ya. Pilihannya ada sarananya dua. Bisa kalau untuk yang S bisa e-filing atau e-form. Baik, terima kasih Kak Novia. Nah kalau kenapa itu? Bedanya apa dari dua itu? Kenapa boleh yang satu boleh pakai e-filing atau yang satu boleh e-form itu karena bedanya bagaimana Kak? Untuk yang bagaimana gitu? Oh, di sini untuk pelaporan yang 1770S kan pada dasarnya bisa e-filing, bisa e-form. Cuma di sini ada pengecualian Kak. Untuk yang 1770 untuk kawan pajak yang mungkin warga negara asing Kak, yang mulai bekerja di Indonesia itu di tengah tahun pajak, jadi tidak full ya 1 tahun pajak, mungkin pertengahan baru ke Indonesia atau baru mulai masuk ke Indonesia, baru mulai bekerja di Indonesia berarti ya Kak ya? Betul. Jadi untuk wajib pajak ekspatriat yang masuk ke Indonesia di tengah tahun, maka penghasilannya harus disetahunkan terlebih dahulu. Oh, waktu di bukti potongnya itu ya Kak ya? Sehingga bila dilaporkan melalui e-filing, maka pelaporannya tidak sesuai nanti dengan bukti potong dari pemberi kerja. Dari kasus ini, maka solusinya bisa dilaporkan dengan menggunakan 1770S menggunakan e-form. Oh, dengan e-form. Jadi sebetulnya pada dasarnya untuk pekaryawan dengan penghasilan di atas 60 juta itu cukup dengan e-filing. Tapi pengecualian kalau ada kawan pajak yang ekspatriat mulai bekerja di Indonesia di tengah tahun gitu ya Kak ya. Itu khusus special case ya, khusus itu pakai yang 1770 e-form. Baik, terima kasih Kak Novia. Nah, berarti bedanya apa tuh Kak? Yang e-form itu tadi kan untuk ekspatriat. Nah, cara pelaporannya itu perbedaannya di mana tuh untuk yang e-form dengan e-filing? Oh baik, jadi untuk pelaporan dengan e-filing dilakukan secara online tadi ya, sudah disebutkan di awal, itu melalui laman djponline.pajak.go.id menggunakan sambungan internet. Kemudian untuk e-form nih Kak, untuk e-form itu sambungan internetnya hanya dibutuhkan saat unduh formulir. Kemudian sekalian saat unduh formulir itu
apa namanya, ada kirim token Kak. Oh ya. Begitu. Kemudian untuk pengisiannya Kak, untuk pengisian form e-form tersebut adalah offline. Oh offline. Gitu. Jadi tidak waktu perlu unduh harus online. daring. Heeh. Kalau waktu unduh boleh daring, bisa daring, tapi waktu mengisinya bisa luring, tidak harus tersambung dengan internet, berarti ya Kak Novia ya. Iya, Jadi nggak perlu betul. terburu-buru ya. Heeh. Ngisinya bisa Jadi, lebih teliti. betul. Jadi di sini ngisinya offline, mintanya online, kemudian saat submit nih, setelah selesai pengisian, Iya. nanti formulir akan disubmit, kemudian itu menggunakan jaringan internet kembali, Oke. gitu. Baik. Nah, perbedaan lainnya nih Kak, untuk e-form hanya bisa dilakukan di perangkat berupa komputer atau laptop yang sudah diinstal aplikasi Adobe Reader GC. Jadi ada nggak bisa aplikasi pakai khusus. HP ya? Iya, jadi ada aplikasi khusus yang harus diinstal untuk membaca formulir tersebut. Jadi berarti saat kita unduh itu dapat formulir yang akan kita isi. Betul. Untuk bacanya, nah kalau misalnya kawan pajak bisa misalnya pakai Word, pakai Excel, nah ini pembacanya khusus dengan Adobe Acrobat Reader DC gitu ya Kak Novia ya? Betul. Nah, kawan pajak bisa unduh aplikasi ini di DJP Online kawan pajak semua. Oh, di DJP Online ada ya sebetulnya ya. Iya. Berarti kawan pajak jangan takut, jangan khawatir ya, begitu. Kemudian apalagi tuh Kak? Tadi kalau e-form harus pakai laptop dan PC. Sedangkan kalau ini Kalau e-filing e-filing itu kawan pajak bisa menggunakan smartphone atau telepon pintar, telepon genggamnya kawan pajak semua. Tapi kalau mau pakai laptop atau PC bisa juga kan ya? Iya, itu hanya medianya saja bisa digunakan. Berarti pada dasarnya e-form itu agak apa ya? Lebih sulit ya, sulit tanda kutip ya, agak spesial lah dibandingkan dengan e-filing ya, gitu ya Kak Novia ya. Baik, terima kasih Kak Novia sudah menyampaikan tadi kepada kita semua tentang perbedaan cara melaporkannya. Nah, e-filing dan e-form. Kemudian saya ke Kak Asih nih, Kak Asih lagi, Kak Asih. Bagaimana tahapannya? Ada perbedaan juga nggak? Selain tadi kan kalau cara pelaporannya beda, yang satu harus pakai laptop, harus ada Adobe-nya, terus kalau yang satu bisa pakai handphone. Nah, ini kalau tahapannya apakah tetap sama atau ada perbedaan Kak Asih? Oke, baik Kak Linda. Tentu aja ada sedikit perbedaan ya Kak Linda ya. Sedikit aja. Dalam tahapan-tahapan pelaporan antara e-filing dan e-form ini. Jadi kalau kita runut-runut nih ya, jadi tahapan pelaporan e-filing itu kan ada 5 tahap. Ada 5 tuh. Ada 5 tahap nih. Pertama, pendaftaran akun. Kemudian yang kedua, login akun. Yang ketiga, mengisi formulir SPT. Setelah itu yang keempat, mengirim formulir yang telah diisi. Setelah dikirim formulir SPT-nya, untuk tahap kelima adalah menerima bukti penerimaan elektronik. Nah, itu untuk pelaporan e-filing. Sedangkan untuk tahapan pelaporan e-form itu ada 6 tahapan. Yang pertama, sama dengan e-filing yaitu pendaftaran akun. Yang kedua, login akun. Nah, bedanya di yang ketiga ini nih Kakak Linda, yaitu sebelum mengisi e-form, kawan pajak harus mengunduh e-form terlebih dahulu. Kemudian baru langkah keempat, mengisi e-form. Setelah lengkap, langkah kelimanya adalah mengirim formulir SPT. Setelah mengirim, tahap keenamnya menerima bukti penerimaan elektronik. Begitu Kakak Linda. Jadi perbedaan tahapannya tuh hanya di tahap unduh e-form. Oh gitu. Seperti itu kawan pajak Kakak Linda. Baik, terima kasih Kak Asih. Berarti kawan pajak masing-masing itu ada tahapan. Tahapan yang sama itu berarti kalau di awal tuh pendaftaran akun, kemudian login. Terus yang terakhir ya Kak Asih ya, di saat pelaporan mengirim formulir dan mengisi formulir, mengirim formulir dan mendapat BPE. Nah, perbedaannya ada di tambahan di unduh formulir ya, formulir e-form untuk yang e-form. Baik, selanjutnya Kak Asih boleh
ceritain nggak kalau untuk pendaftaran pendaftaran akun itu ada syaratnya nggak untuk bisa pendaftaran? Kemudian caranya bagaimana tuh kasih? Iya, baik Kakak Linda dan kawan pajak sekalian. Nah, jadi untuk seandainya kawan pajak ingin melakukan pendaftaran akun itu kawan pajak yang pertama itu harus punya EVIN dulu, gitu Kakak Linda. Oke. Nah, apakah EVIN itu? EVIN itu adalah Electronic Filing Number atau nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Berarti sebelum kawan pajak bisa melakukan transaksi elektronik harus punya EVIN, yaitu ya Kak Asih ya berarti ya. Ya betul Kak Linda. Nah untuk memperoleh EVIN ini kawan pajak harus mengajukan terlebih dahulu permohonan aktivasi EVIN ke KPP terdekat. KPP terdekat ya kata kuncinya ya kawan pajak. Ini untuk yang orang pribadi bisa ke KPP terdekat. Berarti maksudnya bisa di mana saja? Bisa di mana saja. Caranya yaitu dengan mengisi formulir. Formulir di sini maksudnya formulir EVIN ya, aktivasi EVIN. Nah, setelah itu ditandatangani ya, diisi dan ditandatangani. Dilampiri fotokopi KTP atau paspor atau kitas ataupun kitab untuk warga negara asing ya, dan fotokopi kartu NPWP. Oke, berarti tadi ya Kak Asih ya, kalau EVIN bisa diminta di mana saja. Walaupun misalnya kawan pajak terdaftarnya di Manokwari, tapi sekarang nih lagi di Jakarta nih, boleh dong ke KPP mana saja ya Kak Asih ya? Gitu ya kawan pajak, tapi syaratnya harus datang langsung. Harus datang langsung. Nggak boleh tidak puasa. bisa diwakilkan. Oke, itu ya baik. Karena kan sudah dimudahkan ya, bisa di KPP di mana saja. Berarti kalau sudah mengajukan itu dapat apa nanti? Nanti kawan pajak akan mendapat nomor EVIN, yang 10 digit itu ya. Nah setelah mendapatkan EVIN yang terdiri atas 10 digit itu, kawan pajak bisa melakukan pendaftaran akun di laman DJP online. Berarti buka browser ke Google Chrome atau Mozilla, Firefox atau ke Safari ya Kak bisa Asih di ya? searching, tulis aja DJP online. Nanti akan keluar menu DJP online. Nanti kan itu ada tulisan tuh ya, ada login, NPWP sama password. Nah, bagi kawan pajak yang baru melakukan, berarti kan harus registrasi dulu ya Kak Linda. Nanti di form bawah itu ada pengguna baru. Daftar di sini. Daftar di sini. Nah, klik di situ kawan pajak ya. Klik daftar di sini. Nanti ada isiannya. Nanti kawan pajak harus mengisi NPWP, EVIN, dan kode keamanan. Nah, itu yang diinput itu hanya angka aja ya. Jadi NPWP ataupun EVIN itu tidak perlu diketik kayak tanda baca. Jadi hanya berupa angka saja. Baik. Berarti tadi waktu klik daftar itu kawan pajak ketik NPWP dan EVIN yang angka saja, nggak perlu pakai titik, tidak perlu pakai tanda baca. Cukup angka saja. Polos. Di sini ada tips bila kode keamanannya tidak terbaca dengan baik, kawan pajak bisa mengklik kode keamanan itu di dalam kotaknya ya, sampai ke kode keamanannya terbaca dengan sempurna. Nah, kalau udah yakin, oh udah jelas nih hurufnya ini. Ini kok kayak ada coret-coretan, ini huruf apa? Kita mungkin mengenali dengan CAPTCHA ya, kode keamanan atau CAPTCHA. Kadang kan nggak jelas, diklik aja. Nanti setelah kita udah, oh yakin ini udah jelas nih, baru kita tulis yang memang sudah terbaca sempurna ya. Nah, selanjutnya nanti akan keluar lagi kawan pajak, ada formulir isian lagi. Nanti kawan pajak akan disuruh memilih, maksud saya mengisi nama, alamat email. Alamat email ini bisa berbeda ya, Kakak Linda. Jadi nggak mesti pada saat pendaftaran harus ini, enggak. Jadi kalau memang, oh yang dulu email saya udah nggak bisa dibuka, bisa digantikan dengan email baru. Jadi email yang penting masih bisa dibuka, bisa buka ya. Betul sekali Kakak Linda. Dan nomor HP juga yang aktif ya, dan dipastikan itu ada kuotanya kalau ingin menggunakan nomor HP. Setelah itu nanti di bawahnya ada pulsa lagi, ada pulsanya. Bukan kuota ya, bukan kuota ya. Mohon maaf.
Setelah itu ada buat password. Buat password itu angkanya 2 kali ya, kata sandinya itu Ketik nanti 2 kali. diketik 2 kali. Sama persis ya Kak Asih ya. Nah, password itu minimalnya tuh 6 karakter. Minimal, jadi nggak boleh kurang. Kalau lebih boleh silakan. Yang panjang juga nggak apa-apa. Kurang nggak boleh, lebih boleh. Dan itu bisa dengan huruf dan angka, bebas. Kombinasi boleh angka saja, atau huruf kapital saja, atau huruf kecil saja, atau huruf dan angka. Pastikan kawan pajak mengingat kombinasi kata sandi yang kawan pajak input ya. Yang mudah-mudah aja berarti ya Kak Yang Asih ya. mudah-mudah aja. Nanti kalau sudah susah besokannya mau buka lagi lupa. Nah, setelah selesai nanti kawan pajak akan mendapat email registrasi yang dikirim ke email kawan pajak yang diinput pada saat pengisian tadi. Nah, dibuka emailnya, dicek ya. Nanti ada kiriman dari DJP online. Nah, itu nanti ada tulisan dibuka dulu aktivasi akun, dibuka dulu emailnya. Terus di dalam email tuh di ada dalam apa email tuh? nanti ada kotak, terus ada tulisan aktivasi akun. Terus diapain tuh Kak Asih? Diklik. Oh, diklik. Diklik aktivasi akun. Kalau udah klik berarti udah sah nih. Udah selesai. Berarti kawan pajak sudah melakukan registrasi akun DJP Online. Online. Berarti sudah proses pendaftaran akun sudah sampai situ ya Kak Asih dan kawan pajak. Berarti sampai kawan pajak klik aktifkan akun di email kawan pajak. Betul. Setelah itu berarti kawan pajak buka lagi ke akun DJP Online, tinggal masukkan NPWP dan password yang berarti itu kawan pajak input. Itu berarti masuk ke tahap berikutnya ya Kak Novia ya, masuk ke tahap login akun. Masuk ke akun loginnya. Ya, gimana tuh? Berarti klik login. Isi dulu Kak. Jadi kawan pajak kalau mau masuk ke akun DJP Online, itu proses login ya namanya. Itu buka dulu laman DJP Online-nya. Buka lagi berarti ya. Nanti di situ isi NPWP dan kata sandi yang sudah kawan pajak buat dalam tahapan pendaftaran tadi yang dijelaskan oleh Kak Asih. Nah, setelah itu ada captcha lagi nih yang harus diisi. Kode keamanan lagi. Iya, kemudian klik login. Sudah bisa masuk kalau passwordnya sudah benar ya. Tadi passwordnya jangan susah-susah berarti ya, Novia ya. Intinya passwordnya yang mudah diingat. Baik. Nah, setelah login nih sudah bisa masuk, ada profil. Berarti kawan pajak itu ada apa namanya? Ada iklan. Iklannya jangan lupa dipadankan NIK dan NPWP-nya kawan pajak. Jadi sebelum Juli, sebenarnya sih dari tahun kemarin sudah diingatkan, cuman ini sudah dekat banget nih di Juli kita akan launching, DJP sudah akan melaunching sistem baru, sistem inti administrasi perpajakan. Nanti kawan pajak NPWP-nya akan menggunakan NIK untuk WP wajib pajak orang pribadi yang WNI. Jadi harus menggunakan NIK. Jadi kawan pajak jangan lupa dipadankan. Gitu ya Kak Novia ya. Jadi masuk ke profil nanti pemadanan. Dipadankan dulu. Nah, baik, selesai iklannya. Lanjut lagi. Lanjut ke SPT karyawan tadi 1770S yang e-filing dulu nih. Kan kita udah selesai tahap pertama pendaftaran akun, kemudian masuk ke tahap kedua login. Terus kita masuk ke tahap ketiga untuk e-filing kita langsung ke isi formulir ya. Kak Novia, gimana itu cara ngisinya? Langkah-langkahnya gimana tuh Kak Novia untuk bisa ngisi formulir SPT 1770S yang dari e-filing? Baik, setelah tadi login ya kawan pajak ya, nanti kita sekarang ini kita akan bahas mengenai pengisian formulir SPT 1770S yang e-filing dulu ya Kak Linda ya, Kak Asih. Untuk e-filing, kawan pajak yang menggunakan media telepon genggam, kawan pajak bisa memilih menu lapor yang bisa dilihat di pojok kanan HP-nya. Kemudian ada 3 garis biru tuh, diklik. Kemudian akan tampil menu DJP Online. Kawan pajak pilih menu lapor. Nah, kalau sudah diklik menu lapor, arahkan tuh ke bawah sampai menemukan ada icon e-filing. Nanti klik icon tersebut.
Kemudian pilih menu buat SPT. Iya. Masih siang Bu, masih siang Pertanyaan Kak. yang pertama itu, ini untuk pertanyaannya ya Kak Oke. ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan Oh, bebas? pertanyaannya itu kirain manro buka, bukan? Bukan. Jadi nanti kawan pajak pilih sesuai keadaan sebenarnya. Oke. Pertanyaan kedua juga dijawab sesuai keadaan sebenarnya sampai pertanyaan ketiga. Oh ya, pertanyaan Apaan kedua. pertanyaannya Kak? Baik, untuk Pertanyaan 1, 2, 3 jawabnya sesuai, tapi yang tanyanya apa tuh? Oh ya, baik. Untuk yang pertanyaan kedua adalah, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah Oke. atau pisah harta? Yang pertama tadi apakah melakukan usaha atau pekerjaan bebas? Betul. Yang kedua, apakah pisah kewajiban perpajakan atau pisah harta? Tuh, Kemudian yang ketiga nih, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh setahun kurang dari 60 juta? Ini nanti yang akan menentukan kawan pajak akan mengisi formulir 1770 yang mana. oke. Gitu. Berarti Nah. itu ya, berarti Kak dijawab sesuai dengan yang keadaan sebenarnya. Betul. Tapi ini ceritanya mau bikin 1770S Kak. Jawabnya gimana Kak kalau yang S? Bagi kawan pajak yang hanya bekerja di satu pemberi kerja, misalnya, kemudian di sini tidak menjalankan pisah harta atau pisah kewajiban perpajakan, serta penghasilan bruto kawan pajak di atas 60 juta setahun, Bruto ya Kak ya. itu maka bisa memilih tidak untuk setiap pertanyaan yang Berarti tadi. jawabnya tidak berarti ya. Nanti akan muncul tuh formulir yang perlu diisi itu adalah 1770S. Oke. Nah, setelah memilih di situ ada beberapa pilihan yang kawan pajak bisa pilih, menggunakan formulir, panduan, atau upload CSV. Gitu. Pilih yang mana lagi nih? Kalau untuk memudahkan kawan pajak mengisi bisa pilih dengan panduan. Oke. Gitu. Nanti setelah Kenapa Kak dengan panduan itu Kak? Nanti kalau dengan panduan kawan pajak akan dipandu nih. Ini diisinya apa sih, nanti dipandu di situ. Oh, berarti suruh belok kanan, mau belok kanan apa belok kiri gitu ya. Oke. Kayak Google Map ya. Jadi menunjukkan gitu ya. Jadi memandu sesuai dengan tadi panduan. Memandu ya. Jadi di sini berarti pilih dengan panduan. Betul. Nah, silakan dilanjutkan dengan mengisi data tahun pajak. Berarti ini setelah dapat panduan, diklik S1770S dengan panduan, nanti ada lagi pertanyaan lagi. Bukan. Oh, bukan. Di sini mengisi. Mengisi. Mengisi data SPT yang akan dilaporkan. Oh, gitu. Nah, di sini misalkan kita akan mengisi untuk tahun pajak 2023. Kawan pajak itu isi tahun pajaknya 2023. Sekarang ya pelaporan 2023 ya, Kak Novia ya. Kemudian untuk status pembetulan di sini kalau baru pertama lapor itu sudah normal. Oke. Gitu. Kemudian di sini selanjutnya kawan pajak bisa mengisi sesuai pertanyaan atau panduan yang tadi. Oh iya. Gitu. Dasar pengisian itu adalah bukti potong yang kawan pajak peroleh dari pemberi kerja. Oke, berarti nanti kalau dengan panduan itu akan ada pertanyaan-pertanyaan dipandu gitu. Iya atau tidak gitu ya Kak. Ada apa enggak? Bisa ada penghasilan final apa tidak gitu. Kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada bisa selanjutnya diklik selanjutnya. Gitu. Nah, apabila dalam pengisian SPT muncul pertanyaan nih, apakah akan menggunakan data yang ada atau menggunakan data SPT tahun sebelumnya? Oke. Kawan Nah, itu pajak harus milih apa tuh? Kawan pajak bisa memilih menggunakannya untuk memudahkan pengisian SPT. Oke, berarti udah dibantu ya Kak Novia ya, di SPT-nya sudah nanya menggunakan data tahun sebelumnya atau tidak. Kemudian kalau misalnya itu kawan pajak tadi kan karyawan, berarti ada bukti pemotongan. Kalau itu datanya langsung muncul enggak Kak itu? Data bukti pemotongan kawan pajak. Untuk nilainya ya, ya untuk nilainya saja ya. Jadi di nanti daftar bukti potong ya, di daftar bukti tetap potong harus dicek dengan yang kawan pajak dapat. Oh gitu, berarti kalau itu serta-merta langsung digunakan kemudian langsung selesai. Itu kalau berarti itu kalau pemberi kerjanya udah lapor ya Kak ya. Betul. Kalau udah lapor nanti otomatis muncul ya di SPT kawan pajak. Betul.
Oh ya, oke. Berarti kawan pajak untuk yang panduan ini sangat memudahkan sebetulnya untuk kawan pajak karena sudah ada datanya. Kalau kawan pajak sudah mengisi data, misalnya SPT sebelumnya. contohnya apa tuh yang data SPT sebelumnya Kak Novia? Kalau kawan pajak sudah pernah lapor SPT dengan menggunakan e-filing di tahun sebelumnya. Jadi kalau ini kan 2023, Yeah. 2022 kawan pajak sudah pernah mengisi, itu bisa pakai data yang misalnya harta, Oh, kewajiban, harta kewajiban dan itu tanggungan apabila tanggungan ada. itu jadi dari 22 dibawa nanti ke 2023. Nanti Tapi tinggal- kalau belum ada berarti harus ngisi ya? Iya, harus ngisi. Secara manual ya. Dan untuk informasi untuk yang apa namanya, walaupun menggunakan data tahun sebelumnya, itu tetap harus dicek kondisi yang sebenarnya Oh ya. ya, misalnya Kondisi per hartanya 31 ya. Desember 2023. Jadi Betul. jangan sama persis ya. Betul. Ya, berarti nanti sebenarnya ada data dari tahun sebelumnya kalau kawan pajak sudah mengisi dengan e-filing juga atau mungkin dengan e-form, tapi datanya itu adalah data per 2022. Jadi di 2023 kawan pajak bisa mengecek kembali apakah harta itu masih sama, apakah sudah tidak ada, ataukah sudah bertambah. Gitu ya, Kak Novia ya? Betul. Baik, terima kasih Kak Novia. Ini sangat mencerahkan sekali nih. Baik, selanjutnya ke Kak Asi lagi, Kak Asi gantian balik ya. aku lagi ya. Iya dong, kasihan Kak Novia capek. Iya, seret ya. Karena dia puasa. Insya Ya, Allah. Alhamdulillah. Baik, nah tadi kan sudah Kak Novia sudah menceritakan kepada kawan pajak bagaimana pelaporan 1770S, SPT karyawan 1770S yang e-filing. Nah, kalau untuk yang e-formnya bagaimana Kak Asi prosesnya? Oke, baik Kakak Linda dan kawan pajak. Jadi sebelumnya kan sudah dijelaskan ya oleh Kakak Novia. Nah, jadi ya untuk kawan pajak yang ekspatriat yang mulai bekerja di Indonesia tidak sejak Januari 2023, jadi nggak dari awal tahun ya, mungkin di pertengahan, maka itu perhitungannya tuh harus disetahunkan terlebih dahulu. Disetahunkan. Sehingga bila menggunakan pelaporan e-filing itu nanti pelaporannya akan menjadi statusnya itu akan menjadi lebih bayar. Oh gitu. Berarti karena itu ya, karena penghasilannya, misalnya dia kerjanya ekspatriatnya Mulai Juni sampai Desember. Berarti itu ada 7 bulan. Nah, berarti kalau yang biasa itu kan Januari otomatis langsung terjumlah penghasilan netonya. misalnya ada 70, tapi kalau ini ekspatriat treatmentnya beda ya. Kalau untuk ekspatriat yang baru masuk Indonesia itu disetahunkan dulu berarti ya Kak. terlebih dahulu. Berarti jadi 120 ya. Berarti PPh-nya akan berbeda dengan perhitungan biasa ya Kak. Betul sekali Kakak Linda. Padahal seharusnya memang pelaporan kan harusnya nihil ya kalau untuk karyawan dari satu pemberi kerja ya. Maka itu untuk ya. kawan pajak yang seperti ekspatriat tersebut itu melaporkannya melalui SPT 1770S dengan pelaporan e-form. Seperti itu kawan pajak. Jadi kata kuncinya ekspatriat yang mulai bekerja di Indonesia di tengah tahun. Oke. Selain itu e-filing aja. E-filing aja. Karena memang e-form mungkin agak lebih sulit ya. Agak lebih mungkin nggak sulit ya, tapi agak lebih banyak langkah-langkahnya. Seperti itu ya Kak Linda. Karena untuk pelaporannya pun harus menggunakan laptop atau PC, nggak bisa menggunakan handphone ataupun smartphone. Dan laptop atau PC itu pun harus sudah diinstal dengan Adobe Acrobat Reader DC, yaitu installer yang bisa kawan pajak unduh di laman DJP online. Berarti Adobe Acrobat DC-nya, Acrobat Reader DC-nya itu sebenarnya kawan pajak bisa install sendiri ya Kak Asi ya. Itu ada di laman DJP online. Ada di laman DJP online-nya. Waktu kita mau lapor ya. Pada saat kita mau lapor nanti ada menunya ya. Ada menunya. Unduh Adobe Reader. Seperti itu. Nanti setelah diinstal, untuk unduh formulir 1770 e-form tersebut, kawan pajak pilih menu lapor. Nah, itu langkah-langkahnya hampir sama ya, seperti pilihnya menu lapor. Pilih menu lapor juga. Setelah itu klik ikonnya e-form. Oh beda. Kalau jadi tadi klik yang e-form. Tadi pilihnya karena e-filing pilih e-filing. Kalau yang e-form pilih e-form. Iya, betul Kak Linda. Setelah itu nanti akan muncul pertanyaan yang sama juga. Iya. Dengan yang
menggunakan S1770S e-filing yang tadi terangkan oleh yang Kakak tadi yang Novia. 3 tadi ya. Ah, Yang iya pertanyaannya betul Kak apa Linda. tadi? Apakah Anda melakukan Melakukan pekerjaan bebas atau melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Ya. Kemudian apakah Apakah Anda suami atau istri yang pisah melakukan pisah harta harta? atau pisah kewajiban perpajakan? Terus Terus yang ketiga, apakah penghasilan Anda di bawah brutonya penghasilan bruto Anda di bawah? kurang dari 60 juta. Ya, Oke. betul. Terus jawabannya apa tuh? Tidak. Oh, tidak. Tidak, maka akan Tidak semua ya. Nanti kalau setelah dijawab tidak akan muncul mendapatkan. Nah, Mendapatkan akan apa nih? tampil apa akan nih? tampil ikon kuning. Jadi ada ikon kuningnya tuh ya, Ah. ikon kuningnya dengan tulisan e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770S. Oh ya. Kemudian kawan pajak unduh formulir tersebut. Berarti diklik terus langsung unduh Iya, ya? diklik nanti langsung unduh. Oke. Pastikan, nah nanti pada saat unduh itu akan otomatis terkirim token ke email kawan pajak. Oke, Seperti berarti itu. saat unduh, selain unduh formulir, akan ada terkirim token ke email kawan pajak, gitu ya? Kasih ya. Dapat Mungkin di dua sini yang ya? dimaksud Enggak, token, berdua. yang dimaksud token ini kalau di email itu tulisannya Kode verifikasi. verifikasi. Oke. Ya, mungkin nanti tanya token apa? Ya itu yang dimaksud token itu ya. Dikira token listrik nanti. Iya, itu maksudnya kode verifikasi yang Oke. dikirim ke email kawan pajak ya. Oke, berarti kawan pajak unduh setelah berbarengan dengan unduh akan di kawan pajak unduh e-form, form dari SPT-nya juga akan dapat email kode verifikasi. Nah, setelah itu akan digunakan saat melakukan. Oke. Nah, jadi cara ngisinya gini, kadang kan kawan pajak ini ya, Kak Linda, berdasarkan pengalaman kita di Helpdesk ya, kok nggak bisa dibuka sih e-formnya? Nah, jadi untuk membuka e-form ini, itu nggak langsung klik Double 2 kali klik, terbuka double gitu, klik. tidak Gitu. seperti itu Kakak Linda. Biasanya double klik gitu kan? Enggak. Kalau enggak. untuk e-form ini tidak seperti Oh itu iya, Kakak Linda. gimana tuh? Jadi kita buka lihat di menu downloadnya, kita klik yang Klik kanan. formulir e-form SPT. Filenya. E-form tuh filenya itu Iya. kan bentuknya nanti ada NPWP-nya segala ya sama tahunnya ya. Iya. Itu klik kanan, kawan pajak klik kanan, nanti ada tulisan open with, pilih Adobe Reader, maka akan terbuka formulir isiannya. Oh gitu. Nah, setelah itu Berarti bisa nggak boleh double klik ya? Kawan Iya, pajak nggak kalau boleh mau double buka klik. itu. Oh, harus klik kanan open with gitu ya. Iya, Open betul, with-nya Kak. dengan Adobe Reader DC. Oh, yang sudah diinstal tadi ya? Yang udah diinstal tadi. Terus setelah itu, setelah tampil tuh formulirnya. Nah, setelah tampil kawan pajak bisa langsung mengisi sesuai dengan kondisi kawan pajak. Oke. Itu kalau di e-form itu. Nah, itu untuk dipastikan ya untuk pengisiannya itu semua kolom diisi. Kalau ada yang tidak diisi nanti akan keluar warna merah. Oh iya. Di kotak itu. Jadi kalau ada yang warna merah itu harus diisi. Oh iya, berarti kalau misalnya kawan pajak lagi buka terus ada kolom yang merah, berarti itu harus diisi terlebih dahulu kalau sebelum dapat pindah ke halaman berikutnya. Oke, berarti gitu kawan pajak ya, ada triknya. Berarti kawan pajak kalau sedang mengisi formulir e-form itu diisi semua ke bagian yang ada warna merahnya itu harus diisi dulu, terus baru bisa pindah ke halaman berikutnya. Jadi dilihat dulu aja dari atas ke bawah ada nggak nih yang merah, kalau nggak ada lanjut. Gitu ya, kasih ya. Iya betul Kak Lina. Oke. Terus kalau udah selesai, kalau udah ngisi, kalau udah selesai ngisi, udah. Lapor, kita kirim kalau memang sudah sesuai. Oke. Nah, submit. Berarti udah selesai nih tahap unduh sama tahap mengisi formulir. Nah, selanjutnya kita ke tahap yang 2 terakhir, yaitu tahap lapor, kirim formulir dan menerima BPE. Gimana tuh caranya? Bagaimana Kak Novia? Bagaimana caranya? Jadi ini terakhir ya, proses terakhir dari pelaporan SPT. Oke. Ini untuk e-filing dulu. Jadi setelah kawan pajak selesai melakukan pengisian formulir SPT, akan ada lembar pernyataan bahwa SPT yang akan dikirimkan sudah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Nanti kawan pajak bisa isi setuju, kemudian dari
setelah klik setuju itu, kawan pajak akan ditampilkan untuk ringkasannya nih, ringkasan SPT yang kawan pajak sudah diisi. Misalnya, kalau kawan pajak mengisi formulir 1770, itu nanti ringkasannya adalah SPT-nya 1770S, kemudian tahun pajaknya 2023, kemudian di situ status pembetulannya normal, kemudian nihil gitu. Nah, terus untuk yang paling bawah itu ada ambil kode verifikasi di sini. Nah, tulisan di sininya itu biasanya warna kuning, Kak. Oke. Nah, seperti yang tadi Di Kak Asi, sini gitu iya, ya. yang tadi Kak Asi sudah sampaikan itu di sini itu diklik untuk kode verifikasi. Jadi minta kode verifikasi, nanti ada pilihan nih, mau dikirim melalui email kah atau melalui nomor HP. Jadi disarankan melalui HP ya, melalui email ya Kak ya, karena tidak membutuhkan pulsa kalau pakai nomor HP. Gitu. Nah, setelah Berarti sarannya pakai email ya. Pilih email. Cari yang aman. Dan pastikan emailnya bisa dibuka Oh, ya. bisa dibuka, masih aktif. Kemudian setelah oke, kawan pajak udah klik oke, nanti kawan pajak bisa langsung cek nih emailnya, apakah sudah terkirim kode verifikasinya dari e-filingnya atau belum. Jika sudah, kawan pajak bisa langsung isikan nih untuk kode verifikasi. Untuk kode verifikasi di formulir yang tadi sudah diisi. Bisa copy paste atau bisa isi manual. Diketik ya. Bagaimana baiknya kawan pajak ya. Setelah itu klik OK. Itu sudah tahap terakhir, Kak. Jadi setelah klik OK, kemudian kawan pajak cek email lagi. Apakah sudah mendapatkan BPE atau belum? Jika sudah, itu tandanya kawan pajak sudah selesai melaporkan SPT tahunannya. BPE apa, Kak? BPE itu bukti penerimaan elektronik, bukti penerimaan atas SPT yang kawan pajak sudah laporkan. Berarti BPE-nya kalau sudah terkirim, berarti sudah selesai nih pelaporannya nih, Kak Novia ya? Sudah punya BPE, sudah selesai, sudah lapor. Nah, untuk BPE ini kalau misalnya di refresh emailnya nggak nyampe-nyampe, kawan pajak bisa lihat BPE-nya itu di akun DJP online kawan pajak semua. Di menu lapor, kemudian ada arsip SPT. Gitu. Berarti pilih lapor, terus pilih arsip SPT. Ada tuh, terpampang. Di situ ada lihat BPE. Kawan pajak bisa klik di situ. Nanti akan muncul BPE-nya. Baik. Kemudian nih Kak, untuk yang e-form. Oke, yang e-form sama apa beda nih? Untuk yang e-form, karena tadi mengisinya melalui Adobe ya, ada aplikasi tambahan. Jadi setelah kawan pajak mengisi nih, kawan pajak di atas sebelah kanan itu ada submit. Nah, kawan pajak klik submit, kemudian di situ ada tampilan minta diupload untuk dokumen SPT tahunan, misalnya bukti potong ya kakak ya. Jadi kawan pajak upload aja bukti potong yang kawan pajak terima dari pemberi kerja. Itu uploadnya bentuknya apa Kak? Untuk JPEG boleh JPEG? PDF ya. Harus PDF ya. Oh nggak boleh foto nih berarti ya? Harus di situ PDF ada ya? keterangan formatnya Kak. Oh gitu. Jadi mengikuti yang diminta oleh aplikasinya. Setelah diupload nih Kak, nanti di paling bawah itu ada pengisian kode verifikasi. Kan pajak ingat kan tadi yang disampaikan Kak Asi bahwasanya saat meminta formulir e-form itu sekalian atau bersamaan dikirimnya token atau kode verifikasi ke email kawan pajak semua. Jadi untuk mengisi kotak tersebut kawan pajak harus buka email kawan pajak, kemudian isikan kode verifikasi tersebut. Setelah itu pastikan kalau sudah diisi nih kode verifikasi di kolom yang tadi ya, kawan pajak pastikan untuk sambungan internetnya tersambung lagi sebelum klik submit atau kirim SPT. Terima kasih Kak Novia. Jadi intinya untuk lapor harus minta kode verifikasi dulu. Atau token. Kalau di e-filing kode verifikasinya diminta di terakhir. Sedangkan kalau untuk e-form itu kode verifikasinya di awal waktu unduh formulir. Semuanya dikirim ke email. Email. Tapi kalau yang untuk e-filing ada pilihan nomor telepon ya, nomor HP ya Kak ya. Atau email.
Baik, nah kawan pajak itu tadi sudah disampaikan oleh Kak Novia dan Kak Asih bagaimana pelaporan SPT 1770 karyawan. Ternyata yang karyawan itu yang S 1770S itu bisa dilaporkan dengan dua cara, yaitu dengan e-filing dan juga dengan e-form. Tapi pada dasarnya pelaporannya cukup di 1770 e-filing aja. Nah, yang e-form ini special case kasus-kasus tertentu saja. Jadi tidak semua menggunakan e-form. Gitu ya, Kak Asih, Kak Novia Iya, ya. betul, Betul Kak sekali, Linda. Baik. Kakak Linda. Kak Asih, Kak Novia, kalau ada yang nanya NPWP itu apa? Tadi kita belum jelasin ya. Itu Karena singkatan dari apa tuh NPWP tuh? Karena kita fokus di pelaporan ya Kak Oke. tadi ya. Jadi untuk NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Oke. Itu singkatan ya Kak ya. Singkatan, bukan akronim. Bukan akronim. Singkatan Itu ya beneran Kak Asih ya. singkatan. Iya. Karena Nomor diambil pokok. dari huruf Iya, pertama. huruf pertama. Baik. Ya, jadi diulangi tadi untuk NPWP Mm-mm. adalah nomor pokok wajib pajak, begitu Oke. ya. Baik, baik. Terima kasih Kak Novia atas Baik. jawabannya. Nah, kawan pajak, tadi sudah kita dengarkan bersama, sudah kita ikutin bersama bincang-bincang kita siang ini mengenai SPT tahunan orang pribadi formulir 1770S. Semoga dapat menambah wawasan bagi kawan pajak. Apabila setelah acara ini kawan pajak masih ada pertanyaan, masih ada kendala, boleh hubungi KPP terdekat atau bisa melalui layanan kering pajak 1500-200. Terima kasih untuk Kak Asih, terima kasih untuk Kak Novia yang telah bersedia membagikan ilmunya hari ini bersama kawan pajak sekalian, juga kepada kawan pajak semua yang sudah menyisihkan waktunya untuk mengikuti acara lintas. Dan acara lintas ini juga dapat kawan pajak ikuti lagi, bisa kawan pajak dengarkan lagi di Pintas melalui kanal YouTube KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Boleh kawan pajak, boleh subscribe, like, komen, dan komen. Oke. Demikian episode lintas kami hari ini dan juga Pintas yang berikutnya akan diinformasikan melalui media sosial KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1, bisa melalui Instagram, YouTube, dan X di akun Pajak JKT Tanah Abang 1. Tambah ilmu dengan selintas pajak, pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kegiatan kawan pajak dan sampai jumpa. terima kasih. Terima kasih.